Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Kembali lagi dengan saya, Mareta Manda Arisa. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang materi alur administrasi transaksi. Nah, pada materi ini akan ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas bersama. Di antaranya yang pertama adalah alur transaksi pembelian dan yang kedua adalah alur transaksi penjualan. Kita mulai dari alur transaksi pembelian. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam tentang bagaimana sih dari proses alur transaksi pembelian, kita flashback bersama apa sih pengertian dari pembelian. Jadi pembelian di sini adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa dengan imbalan sejumlah uang berdasarkan kesepakatan dari pembeli dan penjual. Nah, dalam hal ini konsumen atau pembeli dalam membeli barang memiliki beberapa tujuan. Tujuan yang pertama adalah mereka membeli barang untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri. Tujuan yang kedua, mereka membeli barang untuk dijual kembali. Dan tujuan yang terakhir, mereka membeli barang untuk diproduksi kembali. Nah, ini adalah alur dari transaksi pembelian. Proses yang pertama adalah permintaan dari bagian penjualan atau bagian produksi. Proses pembelian diawali dari proses permintaan dari bagian penjualan untuk perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Kemudian untuk perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, pembelian dilakukan berdasarkan permintaan dari bagian produksi. Nah, dalam membuat laporan permintaan barang, bagian penjualan maupun bagian produksi menggunakan 3 metode yang sering digunakan di tiap-tiap perusahaan. Di antaranya yang pertama adalah metode intuitif. Metode intuitif merupakan cara yang dilakukan dengan cara memikirkan atau membayangkan atau mengandai-andai kira-kira barang apa aja sih yang sekiranya akan dibutuhkan oleh para konsumen atau pembeli. Nah, cara ini didasarkan dari pengalaman si penjual. Kemudian metode yang kedua adalah metode penelitian pasar. Metode ini merupakan metode penentuan kebutuhan barang dengan melakukan penelitian secara langsung kepada para konsumen. Nah, metode ini nantinya akan menghasilkan informasi secara langsung mengenai jumlah, jenis, maupun tipe barang yang dibutuhkan oleh para konsumen. Di sini saya beri contoh perusahaan mie instan, misalkan Indomie ataupun mie sedap, misalkan mereka membuat kuesioner melalui media massa. Nah, nantinya hasil dari kuesioner tersebut akan menghasilkan informasi berupa varian apa saja sih atau varian rasa apa saja sih yang sekiranya paling diminati oleh para konsumen. Nah, metode yang terakhir adalah menghitung stok barang. Nah, metode ini didasarkan pada hasil pelaporan gudang. Jadi nantinya dari bagian gudang itu akan menghitung stok atau persediaan barang yang kemudian mereka akan mencatat jenis-jenis barang yang harus dibeli dengan membuat laporan permintaan barang. Kemudian laporan tersebut akan diserahkan kepada bagian pembelian barang. Nah, setelah bagian pembelian barang menerima permintaan dari bagian penjualan atau produksi, lalu bagian pembelian akan melakukan survei pasar. Nah, survei pasar di sini yang dimaksud adalah kita menemukan supplier. Nah, survei pasar dilakukan untuk mencari pemasok yang tepat untuk perusahaan. Survei pasar bisa dilakukan dengan cara perusahaan memasang iklan ataupun perusahaan mendatangi langsung ke supplier ataupun pemasok.
Nah, survei yang dilakukan oleh perusahaan akan menghasilkan informasi berupa harga, syarat pembelian, serta fasilitas yang nantinya akan ditawarkan oleh masing-masing supplier. Nah, informasi tersebut nantinya akan digunakan oleh perusahaan untuk memilih supplier atau pemasok yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Dalam tahap ini, perusahaan dapat membuat surat permintaan penawaran kepada para pemasok. Nah, kemudian setelah perusahaan membuat surat permintaan penawaran ke pemasok, maka calon supplier akan mengirimkan surat penawaran barang. Surat penawaran barang tersebut akan digunakan perusahaan untuk memilih supplier. Dalam hal ini, pastinya perusahaan akan memilih supplier yang paling menguntungkan. Nah, pertimbangan tersebut dapat dilihat dari kualitas barang, kemudian harga maupun syarat pembayaran serta layanan yang ditawarkan oleh supplier tersebut. Kemudian alur selanjutnya adalah membuat surat pesanan atau purchase order. Setelah perusahaan memilih pemasok atau supplier, langkah selanjutnya adalah membuat surat pesanan dan dikirimkan ke pemasok. Kemudian alur selanjutnya adalah membuat surat perjanjian jual beli yang ditandatangani oleh dua belah pihak yang kemudian dapat menjadi bukti tertulis tentang kesepakatan untuk mengadakan jual beli antara perusahaan dengan supplier. Nah, surat perjanjian ini dibuat untuk pembelian secara kredit. Jadi beda ketika kita melakukan pembelian secara tunai, maka kesepakatan antara penjual dan pembeli itu bisa dilakukan secara langsung, seperti itu. Nah, kemudian alur selanjutnya adalah menerima barang. Jadi hal penting ketika perusahaan menerima barang itu, perusahaan harus melakukan pengecekan barang. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meneliti kesesuaian barang yang dipesan berdasarkan surat pesanan dan barang yang dikirimkan oleh supplier untuk mengetahui apakah mutu barang atau kondisi barang tersebut dalam keadaan baik atau tidak cacat. Nah, alur yang terakhir adalah melakukan pembayaran. Dalam pembelian kredit, perusahaan membayar setelah menerima barang. Jadi beda ketika perusahaan melakukan pembelian tunai, maka perusahaan harus membayar saat itu juga. Tetapi berbeda ketika kita melakukan pembelian secara kredit, maka perusahaan tersebut boleh melakukan pembayaran setelah menerima barang, seperti itu. Nah, jadi ini adalah alur transaksi dari pembelian. Nah, setelah kita membahas alur dari transaksi pembelian, di sini ada beberapa dokumen yang sekiranya nanti akan digunakan saat transaksi pembelian. Yang pertama adalah dokumen dari surat permintaan pembelian. Surat permintaan pembelian ini diisi oleh bagian gudang atau bagian lain yang memerlukan barang. Nah, bisa kita lihat bersama, di sini ada beberapa bagian yang harus ada di dalam surat permintaan pembelian. Di antaranya ada jenis barang, ukuran atau tipe, kemudian jumlah barang, harga satuan, dan lain-lain. Dokumen yang kedua adalah surat permintaan penawaran barang. Surat ini dibuat oleh bagian pembelian atas dasar surat permintaan pembelian bagian gudang. Nah, sama seperti yang tadi, di sini juga ada beberapa bagian yang harus ada di surat permintaan penawaran harga atau barang. Di antaranya jenis barang, ukuran, jumlah barang, harga satuan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah surat pesanan. Surat pesanan atau purchase order dibuat atas dasar surat penawaran barang yang telah diterima dari calon supplier. Nah, ini bisa kita lihat bersama ya, ini adalah contoh dari surat pesanan. Selanjutnya adalah laporan penerimaan barang atau bukti penerimaan barang. Nah, laporan penerimaan barang diisi oleh bagian penerimaan barang setelah melewati proses dari pengecekan atau pemeriksaan barang. Nah, laporan penerimaan barang ini
memuat data hasil pemeriksaan yang telah diterima dari supplier dan dokumen terkait. Bisa dilihat ya, ini adalah bukti dari penerimaan barang. Kemudian yang terakhir adalah bukti pengeluaran kas. Jadi bukti pengeluaran kas merupakan bukti pembayaran atas barang-barang yang telah kita beli dari supplier. Ini adalah dokumen-dokumen yang kita perlukan saat melakukan transaksi pembelian. Oke, kita lanjut ke transaksi penjualan. Nah, pada transaksi penjualan ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah penjualan tunai dan yang kedua adalah penjualan kredit. Kita mulai dulu dari penjualan tunai. Jadi penjualan tunai adalah penjualan yang dilaksanakan secara tunai, di mana pembayaran dilakukan oleh pembeli secara cash dan selesai dalam 1 kali transaksi. Oke, ini adalah alur transaksi dari penjualan tunai. Nah, alur transaksi penjualan tunai dimulai dari adanya permintaan dari pelanggan, baik secara lisan atau tertulis yang disampaikan kepada bagian penjualan. Permintaan pelanggan secara lisan disampaikan melalui telepon atau pelanggan datang langsung. Sedangkan permintaan secara tertulis bisa disampaikan melalui surat pesanan ataupun email. Nah, langkah selanjutnya adalah menyiapkan nota kontan sebagai bukti dari adanya transaksi penjualan tunai. Nota kontan adalah bukti pembelian secara tunai yang dibuat oleh penjual yang kemudian diberikan kepada pembeli. Nah, kalau teman-teman memperhatikan, biasanya semisalkan kita membeli sesuatu, biasanya itu kan nanti kita akan diberi nota ataupun strok. Nah, kalau teman-teman memperhatikan itu, nota itu akan ada dua. Nota yang pertama itu akan diberikan, nota yang asli itu akan diberikan kepada pembeli, sedangkan nota salinannya itu akan disimpan sendiri oleh penjual. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya itu sebagai bukti bahwa penjual tersebut telah melakukan transaksi penjualan tunai, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah menyiapkan barang yang dijual. Jadi nantinya bagian gudang akan menyiapkan barang sesuai dengan yang tertulis dalam faktur. Nah, sebelum diserahkan, barang diperiksa terlebih dahulu agar tidak terjadi kekeliruan jenis ataupun jumlah barang. Kemudian langkah selanjutnya adalah menerima pembayaran dan menyiapkan bukti pembayaran. Nantinya kasir akan menerima pembayaran sesuai dengan harga yang tertera pada faktur. Nah, sebagai bukti pembayaran, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kasir akan memberikan bukti transaksi berupa nota ataupun strok. Kemudian langkah yang terakhir adalah menyerahkan barang yang dijual. Nah, sama seperti tadi waktu transaksi pembelian, di dalam alur transaksi penjualan juga ada beberapa dokumen transaksi yang dibutuhkan. Yang pertama adalah surat permintaan. Bisa kita lihat bersama ya, ini adalah contoh surat permintaan. Kemudian yang kedua adalah nota kontan. Jadi nota kontan ini merupakan nota yang dikeluarkan untuk penjualan tunai. Yang selanjutnya adalah dokumen kwitansi sebagai bukti pembayaran. Dan yang terakhir adalah surat jalan. Nah, masing-masing perusahaan sebenarnya mempunyai standar dari nota kontan, kwitansi, maupun surat jalan sesuai dengan standar prosedurnya masing-masing, seperti itu. Kita lanjut ke penjualan kredit. Jadi berbeda dengan penjualan tunai, penjualan kredit adalah
transaksi jual beli barang yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan cara pembayaran dilakukan di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Nah, ini adalah alur transaksi dari penjualan kredit. Jadi, proses alur transaksi penjualan kredit itu dimulai dari permintaan dari calon pembeli. Sama halnya dengan penjualan tunai, proses awal dari transaksi penjualan kredit adalah adanya permintaan dari calon pembeli ataupun konsumen. Kemudian langkah selanjutnya adalah negosiasi persyaratan. Setelah menerima permintaan pesanan dari calon pembeli, proses berikutnya adalah melakukan negosiasi mengenai persyaratan penjualan secara kredit yang diajukan oleh penjual. Nah, negosiasi antara penjual dan pembeli nantinya akan menghasilkan dua keputusan, yaitu tidak terjadi kesepakatan atau terjadi kesepakatan. Nah, apabila terjadi kesepakatan, maka alur dapat dilanjutkan. Tapi ketika tidak ada keputusan, maka otomatis transaksi tersebut akan dibatalkan. Nah, langkah yang selanjutnya adalah proses pembuatan aplikasi kredit. Jadi nantinya pembeli akan disuruh untuk mengisi formulir aplikasi kredit yang telah disiapkan oleh penjual. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan observasi pembeli. Hal ini bertujuan untuk mencocokkan informasi yang disampaikan oleh calon pembeli dari aplikasi kredit tersebut dengan kondisi calon pembeli yang sebenarnya. Nah, langkah yang selanjutnya adalah persetujuan dari bagian kredit. Nantinya bagian kredit akan menganalisa informasi yang diperoleh dari pembeli dan hasil observasi. Kemudian akan menghasilkan keputusan layak atau tidaknya pembeli untuk melakukan pembelian secara kredit. Nah, di sini ada dua keputusan, yaitu ditolak ataupun diterima. Jika pelanggan atau konsumen tersebut ditolak, maka penjual akan memberikan konfirmasi kepada pembeli serta memberitahukan apa sih alasan dari ditolaknya pembeli tersebut. Namun, ketika pembeli tersebut diterima, maka langkah selanjutnya adalah membuat surat perjanjian. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah menyiapkan faktur, menyiapkan barang dan bukti transaksi, serta menyerahkan barang. Oke, tadi kan kita sudah membahas tentang alur transaksi pembelian dan penjualan. Nah, kaitannya dari dua transaksi ini, antara pembelian dan penjualan, terdapat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas. Jadi contohnya apabila kita membeli suatu barang, maka kas akan berkurang. Nah, sebaliknya ketika kita melakukan penjualan suatu barang, maka kas akan bertambah. Oke, kita mulai dulu dari transaksi penerimaan kas. Penerimaan kas, perusahaan dapat bersumber dari penjualan tunai, penerimaan pembayaran piutang para pelanggan atas transaksi pembelian secara kredit, serta penerimaan lainnya. Jadi, jika perusahaan melakukan penjualan produk, maka perusahaan akan menerima kas. Begitu juga ketika ada pelunasan piutang dari para pelanggan, tentu perusahaan akan menerima kas serta penerimaan dalam bentuk lain. Contohnya sewa, penjualan aset, dan lain-lain. Nah, di sini ada alur dari penerimaan kas. Yang pertama adalah memeriksa bukti transaksi.
Jadi, bagian kasir harus memiliki seluruh bukti transaksi. Bukti transaksi tersebut digunakan untuk mencocokkan data yang dimiliki perusahaan dengan bukti transaksi yang dibawa oleh pelanggan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan jumlah pembayaran. Alur yang selanjutnya adalah menghitung nilai transaksi. Setelah bukti transaksi diperiksa, kasir akan menghitung keseluruhan nilai transaksi dari pelanggan, termasuk menghitung potongan maupun diskon pembelian, seperti itu. Alur yang selanjutnya adalah menerima uang, kemudian mengecek jumlah dan keabsahan uang. Tujuannya untuk mencocokkan jumlah yang diberikan dari pelanggan dan memeriksa keaslian uang tersebut, seperti itu. Dan alur yang terakhir adalah membuat bukti penerimaan uang. Seperti yang tadi sudah disebutkan lah ya, bukti penerimaan uang itu contohnya adalah kwitansi ataupun struk pembayaran. Kita lanjut ke pengeluaran kas. Jadi pengeluaran kas perusahaan itu dapat bersumber dari transaksi pembelian tunai, pembayaran pelunasan utang atas transaksi pembelian kredit, serta membayar biaya lain-lain. Nah, sama dengan transaksi-transaksi sebelumnya, pengeluaran kas juga memiliki alur, diantaranya adalah yang pertama meminta bukti pembelian. Nantinya bagian keuangan akan meminta bukti transaksi pembelian atau pengeluaran uang sebelum melakukan penggantian uang atau pembayaran. Jadi uang tidak dapat dikeluarkan apabila tidak ada bukti transaksi. Jadi bukti transaksi itu sangat penting ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah memeriksa keabsahan bukti. Nah, bukti yang diterima itu akan dicek kebenarannya untuk menghindari pihak yang ingin melakukan rekayasa dari bukti transaksi. Kemudian alur yang selanjutnya adalah menyerahkan uang, dan yang terakhir menerima bukti. Jadi nantinya pihak penerima uang itu akan membuatkan bukti pembayaran. Nah, dalam perusahaan, pembayaran itu tidak dilakukan oleh bagian keuangan. Nah, jadi bagian keuangan itu hanya bertugas untuk memeriksa bukti, mengeluarkan uang, serta menerima bukti pembayaran. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, tadi kan kita sudah belajar bersama nih tentang materi alur administrasi transaksi. Nah, sekarang saya ingin memberikan tugas kepada teman-teman, yaitu yang pertama, coba teman-teman sebutkan apa saja sih dokumen yang sekiranya digunakan dalam transaksi pembelian. Yang kedua, apakah alur transaksi di setiap perusahaan itu akan sama? Silahkan jawaban teman-teman dijawab melalui kolom komentar di bawah dengan mencantumkan nama, nomor absen, dan kelas. Seperti itu ya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dalam belajar walaupun di situasi pandemi ini kita memiliki banyak keterbatasan, tapi harus tetap semangat ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.